Ya Bang Ruhut, tadi ada yang menyampaikan, sebenarnya disampaikan Pak Ahok dan kuasa hukum adalah pledoi, bukan eksepsi. Klarifikasi seperti apa? Ya, jadi memang kalau eksepsi itu nggak boleh masuk ke pokok perkara. Jadi tadi offset materi. ya? Enggak, tadi disitulah kepiawannya Ahok. Dia tahu ini terbuka untuk umum, dia jelaskan semua. Siapa yang menyusun eksepsi itu? Ahok atau ke pengacara? Ahok dia konsultasi dengan pengacara dan pengacara juga membuat eksepsinya. Termasuk ke abang? Enggak, saya kan juru bicara. Jadi itu yang saya lihat. Karena itu yang saya lihat memang maaf saja ya. Kadang-kadang kan di Ahok itu ada yang kita mesti sebenarnya angkat topi. Ahok ini kan mulai dari dia wakil gubernur, dia menjadi gubernur, bagaimana tekanan, Ahok kau Cina kafir, belum lagi ada yang membuat gubernur tandingan, semua kaitan dengan SARA kok nggak pernah ribut gitu. Nah dia tidak menista kok dibilang menista, ya jadi dia ingin terangin semua, ya. Kan, jadi runtutan kronologinya dituangkan dalam eksepsi iya tadi. dong, apa yang dia rasakan dan kalau saya Ahok juga mungkin saya akan begitu, ya. Dan kita terima kasih kepada yang mulia hakim, saya terima kasih sekali terbuka supaya karena dari pihak sono maunya nggak terbuka, tertutup. Itu yang kita tidak mau, jangan ada dusta di antara kita. Harus diingat loh peristiwa tanggal 4 bulan 11, bagaimana ya hujatan-hujatan seolah-olah Ahok kebal hukum dan lain sebagainya. Artinya kan ada informasi yang salah kepada masa itu, kepada jamaah itu kan kasihan. Padahal kita lihat pimpinan umat, jamaahnya kan baik-baik, tertib, disiplin semua. Tapi apapun kan jelnya, kebal hukum dan lain sebagainya. Sampai yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan lebaran kuda, ngeri kali. Itulah yang saya bilang, terbuka biar tahu masalahnya. Ahok itu tanggal 24 Oktober belum dilakukan penyelidikan, dia sudah datang mengklirkan. Diperiksa 22 pertanyaan loh. Ya, udah itu baru secara resmi ditambah 18, jadi 40 pertanyaan. Jadi Ahok itu sangat taat dengan hukum dan kepolisian juga waktu itu didiskreditkan, ya. Nyatanya polisi secara diam-diam sudah memeriksa, ya, sekian banyak saksi ahli, ya. Jadi nggak benar itu semua. Jadi kita bersyukur di era Pak Joko Widodo ini betul-betul Bapak Presiden kita, apalagi kita maunya semua kasus, jangan kasus Ahok aja dong. Ya. Semua kasus itu maunya cepat, ya. Tadi kita terima kasih hakim itu. Jam 9 dibuka. Saya ini 35 tahun jadi advokat, ya. Jam 9 dibuka, itu selalu undangannya. Kadang jam 12 belum mulai. Kadang jam 5 sore bukan dibuka, saya dipanggil dalam ruang hakim, kita tunda ya minggu depan. Tapi sekarang di era Pak Joko Widodo mudah-mudahan ya keinginan Pak Jokowi menjadikan hukum panglima bukan kekuasaan lagi. Dan Pak Jokowi presiden loh. Ya. Apapun Ahok wakil dia dulu waktu beliau gubernur. Tapi beliau tegas mengatakan hormati pengadilan, jangan lakukan intervensi. Baik. Walaupun kita merasakan tadi rame, masih ada demo di luar. Terganggu juga, tanya abang kita di dalam orasi-orasinya. Wah sangat kasar-kasar, tapi kita mengalir saja lah. Kita mengalir saja, hormati kepolisian, tapi sekarang udah di ranah pengadilan. Hormati profesionalisme daripada kejaksaan. Baik. Jaksanya tadi sangat arif dan bijaksana. Begitu juga Bapak Majelis Hakimnya. Dan saya lihat tadi tim pengacara itu, yang namanya pengacara. Pengacara itu kan karena saya advokat yang lagi cuti, nalurinya membela. Kalau naluri membela, selama membela seperti saya pinjam kata-kata Gus Dur, maju tak gentar, kan kalau dulu Gus Dur mengkritik, membela yang bayar. Tapi ini para lawyer-lawyer ini betul-betul pro-dio. Membela karena kata hatinya, seorang Ahok sudah terjolimi. Pak Alius, bagaimana Anda menilai adanya pernyataan pledoi atau eksepsi rasa pledoi dalam persidangan tadi? Bisa ya. Kalau kita lihat terutama eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa ya. Bisa itu dikatakan sebagai pledoi, pembelaan. Tapi kalau saya lihat eksepsi yang disampaikan oleh para penasihat hukum, itu sebetulnya muatannya untuk pra-peradilan sebetulnya. Tidak sahnya penyidikan, tidak sahnya tidak jelas dakwaan dan sebagainya. Itu sebetulnya muatan itu bisa dilakukan pada pra-peradilan bukan pada eksepsi. Tapi ya ini akan dinilai oleh hakim, mudah-mudahan saja hakim bisa memberikan penilaian yang adil ya. Karena benar belum tentu adil ya, tapi yang adil pasti benar. Ya, kita mau adil bukan kebenaran.
Ya, kalau kebenaran bisa menjadi bagian dari kelompok. Tapi yang adil pasti benar. Yang benar belum tentu adil. Pak Farid, kasus ini bukanlah kasus yang mudah karena ini menjadi sorotan publik. Dari KAI sendiri seperti apa memagari para hakim agar mereka benar-benar objektif hanya menilai barang bukti atau saksi ahli yang ada di persidangan, bukan bukti yang ada di luar ruang persidangan? Ya, saya ingin katakan bahwa di awal para hakim ini jam terbangnya sudah tinggi, mereka juga sudah senior di kelas 1A khusus. Biasanya mereka ini minimal menjadi wakil ketua atau ketua pengadilan di daerah-daerah lain. Jadi kalau disebutkan bahwa kasus ini rumit bagi para hakim, enggak. Ini kasus biasa, sesuatu yang lazim mereka tangani. Sehingga kalau kemudian ada kekhawatiran bahwa mereka katakanlah tidak siap atau merasa terintimidasi, merasa terintervensi misalnya, Komisi Yudisial memastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kembali kepada pernyataan sebelumnya bahwa ketika sudah masuk ke ranah pengadilan, maka diharapkan kepada semua pihak kembali kepada kata fokus tadi. Fokus bagi jaksa, fokus bagi terdakwa, fokus juga bagi penasihat hukum, juga fokus bagi hakim. Sehingga kemudian suara-suara sumbang di luar itu mestinya itu memang dinihilkan, ditiadakan. Oleh karena itu ada saran, sebaiknya para hakim ini jangan baca koran dulu, jangan nengok TV dulu, jangan bermain media sosial dulu, dan seterusnya. Apakah itu mungkin dilakukan? Hakim-hakim sekarang kan juga melek media. Jadi kalau misalnya itu terjadi sesuatu yang biasa saja, termasuk misalnya ketika Komisi Yudisial mendapatkan informasi, kita akan langsung ke sasaran Facebooknya mana. Kita akan lihat track recordnya, bicaranya seperti apa, tulisannya seperti apa, misalnya. Jadi dalam kaitan ini sebenarnya Komisi Yudisial pada konteks pemantauan ini ada dua. Ada pemantauan terbuka, kita pasang kamera, kita hadir dalam ruang persidangan. Pada saat yang bersamaan, kita juga ada persiapkan pemantauan tertutup. Artinya dua langkah tersebut sudah dilakukan oleh Insya Allah sudah Komisi kita Yudisial lakukan. Termasuk kemungkinan adanya intervensi dari siapapun. Jadi kita sudah sampaikan melalui salah seorang hakim yang ada di pengadilan. Jika Bapak merasa bahwa komunikasi misalnya dengan pihak lain termasuk kepolisian soal keamanan, atau Bapak merasa intervensi, silakan sampaikan kepada Komisi Yudisial, biar kita yang bicara ke publik dan pihak-pihak lain yang dianggap mengganggu proses persidangan misalnya. Tapi kalau sampai pada hari ini, insya Allah belum ada keluhan dalam kaitan terintervensi, intimidasi, dan lain sebagainya. Sehingga kita memang seperti sampaikan Bang Ruhut tadi, sebenarnya seminggu yang lalu kita sudah dapat informasi bahwa majelis ini sangat tegas untuk kasus yang ini. Bahwa jika kemudian jam 9 ada pihak yang tidak hadir, ditunggu 15 menit. Jika tidak, sidang ditunda. Dan memang tadi terbukti. jam 9 pas, jam 9 pas sidang dimulai. dibuka. Dan saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Saya bersepakat bahwa ke depan, baik proses pengalihan atau pelimpahan perkara, atau manajemen persidangan, ini memang idealnya menjadi sebuah model. Ya. Sehingga dari kasus ini, terlepas dari substansi hukumnya, banyak pembelajaran yang dapat kita ambil. Baik. Mestinya seperti itu. Baik. Pak Farid, tentu kita dan semua kita tuh berharap agar pengadilan ini benar-benar memutuskan sebuah keputusan yang adil, yang bisa memenuhi unsur keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang ada di Republik ini. Bang Ruhut, terima kasih. Pak Farid, terima kasih. Yep. Pak Halis juga terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Talk to News malam hari ini. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bang ya.